Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Sampai bagi berdiri boleh sekali lagi. Angkat tanganmu tinggi-tinggi sama-sama. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu. Katakan kau yang layak. Amin. Kemuliaan sekali lagi berikan penyembahanmu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu Tuhan, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Nyatakan sama-sama. Segala kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Nyatakan sama-sama. Segala kemuliaan, katakan keagungan, katakan kejayaan. Yes, yes, yes. Oh, kejayaan, katakan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi angkat tangan tinggi-tinggi, come on. Segala kemuliaan dan
Worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Sing, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Yes. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Sing, worthy. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Nyatakan kekudusan-Mu Tuhan di tempat ini. Lawat setiap hati yang cemar dikuduskan kembali. Yang hatinya menyimpang diluruskan kembali. Mari Tuhan Kau berkarya. Selama kami masih bernafas, biar kami terus meninggikan nama Tuhan. Berkaryalah Tuhan. Pagi hari ini menjadi pagi yang penuh dengan mujizat. Pagi yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami mau mengalami Tuhan lebih lagi. Dalam nama Yesus yang siap mengalami lebih lagi kedahsyatan Tuhan. Katakan sama-sama. Amin. Kasih tepuk tangan luar biasa buat Tuhan. Lebih luar biasa lagi, come on. Yes. Silakan duduk kembali, silakan duduk kembali. Siap diberkati oleh firman Tuhan? Yang siap katakan saya siap. Oke, sekarang ulangi yang saya katakan. Katakan saya mau memuji Tuhan di segala musim kehidupan. Satu hal kita mesti sadar bahwa musim hidup manusia bisa berubah. Dalam hidup ada namanya tawa, ada namanya tangis, betul? Ada namanya yang lahir, ada yang mesti berpulang. Ada waktu di mana rasanya semuanya enak, nikmat, tapi ada waktu di mana rasanya semua sesak. Dan rasanya kita nggak sanggup lagi bertahan. Tapi dengar ini, musim bisa berubah, Tuhan nggak pernah berubah. Dia tetap sama dari kapan? Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apapun musimmu, selalu ingat ini, Tuhan ada di sana menemanimu. Firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 23, keluaran ayatnya dikatakan, aku Allah yang berada di mana-mana. Bukan cuma di satu tempat saja. Pertanyaan gini, Tuhan ada di rumahmu apa enggak? Tuhan ada di dalam kesendirianmu? Ada. Tuhan ada di dalam kesesakanmu? Ada. Tuhan ada di mana-mana. Tak seorang pun dapat menyembunyikan dirinya dari pandanganku. Gak perlu tutupi apapun keadaanmu. Karena Tuhan sanggup menjamah hidupmu. Amin. Nah, kita berkata dengan jelas itu dengan satu kalimat, sebab aku ada di mana-mana. Baca sama, di mana? Di sorga dan di bumi. Tuhan tidak cuma ada, tetapi Dia Tuhan yang selalu bekerja. Katakan amin. Tuhan itu bekerja tergantung respon kita. Sama-sama katakan tergantung respon saya. Firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan apa? Mati. Tuhan pengen bekerja luar biasa, tapi tergantung kita. Seringkali air sudah mau dikasih, tetapi mulut dibuka apa enggak? Betul kan? Tangan mau meraih apa enggak? Keselamatan selalu ada buat kita, tetapi Alkitab berkata, hidup kekal diberikan ketika hati percaya, lidah mengaku juga. Lihat, ketika ada tindakan iman, baru Tuhan akan bekerja dengan sempurna di sana. Bagaimana kita bisa mengalami Tuhan dalam segala musim hidup kita? Mazmur 34 ayat 2, perkataan Daud ini luar biasa. Daud orang yang tertekan, tetapi ketika dia memuji Tuhan, bukan lagi jadi orang yang tertekan, tapi jadi pemenang. Makanya dia berkata seperti ini, aku hendak memuji Tuhan kapan? Sekali lagi pada segala waktu. Berarti waktu enak memuji Tuhan. Waktu enggak enak juga memuji Tuhan. Waktu susah memuji, waktu senang juga memuji.
Waktu sakit memuji, waktu sehat juga memuji Tuhan. Dikatakan di sini puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulut. Yesus tak pernah berubah. Sama-sama nyanyikannya. Katakan. Dulu, sekarang, selamanya. Come on. Kuasanya tak berubah, kasihnya tak berubah. Ku percaya ya dan ya rindu mengalami Tuhan lebih lagi. Sama-sama katakan, come on, yes. Yesus tak pernah berubah. Boleh sambil tepuk tangan sama-sama, come on. Yes. Dulu, sekarang, selamanya. Dengan iman katakan, come on. Kuasanya tak berubah, kasihnya tak berubah. Ku percaya ya dan amin. Kuasanya tak berubah, kasihnya tak berubah. Ku percaya ya dan. Kasih tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan. Apapun musimmu, ayo memuji Tuhan. Tuhan mau bekerja menyatakan kedahsyatannya di sana. Memuji Tuhan bukan tentang lagu pelan atau cepat. Memuji Tuhan itu artinya kita sedang mengatakan apa yang baik, apa yang indah, apa yang hebat tentang Tuhan. Kalau Anda memuji seseorang, artinya Anda sedang mengatakan apa yang baik tentang orang tersebut kan. Nah, memuji cuma bisa dilakukan kalau Anda mengenal yang Anda puji. Kalau enggak namanya bohong, betul kan? Beberapa dari Anda mungkin bisa memuji istri saya. Karena beberapa udah mulai kenal. Tapi saya bisa memuji istri saya pasti lebih baik dari Anda. Karena apa? Saya lebih kenal dia daripada Anda. Anda paling cuma kenal dia mungkin beberapa area doang. Tapi saya kenal kesehariannya. Saya kenal kesetiaannya. Saya kenal keteguhan hatinya. Saya kenal dia orang yang sangat higienis. Saya kenal dia orang yang sangat rapi. Saya kenal dia orang yang sangat kreatif. Saya kenal dia orang yang sangat peduli sama banyak orang. Lihat, saya bisa ngomong banyak tentang pujian buat istri saya karena saya kenal istri saya. Orang yang mengenal Tuhan pasti suka memuji Tuhan. Karena dia terlalu baik sama kita. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Nah, di dalam bahasa aslinya kata memuji itu dipakai dengan kata tehilah. Sama-sama katakan tehilah. Menariknya gini, tidak cuma mengatakan apa yang baik, apa yang hebat, apa yang indah tentang Tuhan. Tapi ternyata disertai dengan ekspresi. Sama-sama katakan ekspresi. Bener loh, memuji tanpa ekspresi jadi hilang makna. Anda ngomong orang baik tapi mukanya cemberut kan jadinya gak baik, betul kan? Pak, tapi kalau saya memuji Tuhan itu saya susah Pak, orangnya kaku. Percayalah, sekaku-kakunya Anda kalau dikasih $1 juta pasti gak kaku lagi, betul kan? Kenapa Anda gak tiba-tiba bisa bersuka cita gitu gara-gara kena $1 juta? Karena kenal nilainya, betul kan? Kalau Anda kenal betapa baiknya Tuhan, pasti Anda akan memuji Tuhan itu paling heboh. Dengan ekspresi yang terbaik. Amin. Coba renungkan sebentar ya. Tuhan itu sangat baik sama kita, katakan yes. Makanya Daud itu ngomong kayak gini kan. Main di mana? Sekarang. Okay. Ya Tuhanku, aku hendak apa? Bernyanyi bagimu. Nah, waktu bagian chorusnya keren banget. Inilah yang ku renung. Dia renungkan kebaikan Tuhan. Kapan? Setiap waktu kita renungkan kebaikan Tuhan terus. Nyanyian. Makanya dia pengen nyanyi buat Tuhan. Pengagungan. Langsung pengen meninggikan Tuhan karena Tuhan terlalu baik. Kepadamu. Bawa nyanyianmu sama-sama ya. Biarlah
manis Tuhan, katakan ya, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Lihat, waktu kita renungkan kebaikan Tuhan, pasti kita akan otomatis suka memuji Tuhan. Coba renungkan, berapa kali dosamu diampuni sama Tuhan? Gak terhitung, betul? Berapa kali engkau gagal, engkau jatuh, Tuhan angkat lagi? Gak terhitung. Berapa kali ada malapetaka mau menyerang hidupmu, tapi Tuhan lindungi engkau. Betul kan? Waktu anak saya kecil, ya sekarang memang masih kecil juga maksudnya. Tapi waktu mereka masih jauh lebih kecil, mereka mungkin gak sadar berulang kali tangan saya menyelamatkan mereka dari pintu, dari panas, dari benturan meja. Tahu gak, kita sebagai orang tua kadang-kadang anak mau berdiri waktu mereka lagi berjadian, kita tangan kita itu pegangan supaya mereka gak kena ujung dari sebuah meja, gak kebentur, betul? Pintu udah mau tertutup, kita pegangin pintunya supaya anak kita gak kejepit pintu, betul kan? Anak kita mungkin gak sadar, betul gak sih? Mungkin dia udah lupa kejadian itu. Sama kita dengan Tuhan. Mungkin kita gak pernah sadar berulang kali Tuhan itu sudah tolong kita, selamatkan kita. Tapi kita mungkin gak pernah sadar. Hari ini kalau engkau menyadarinya, katakan sama-sama, Tuhan engkau baik dalam hidupku. Amin. Berulang kali kita gak layak ditolong. Hidup kita masih dalam dosa. Tapi berulang kali juga Tuhan menunjukkan kesetiaannya dan kasih mujizat buat kita. Betul kan? Karena itu gak ada alasan untuk kita kalau memuji menyembah Tuhan itu biasa-biasa. Betul kan? Karena Tuhan sudah terlalu luar biasa buat kita. Makanya hari dengerin. Kalau tangan masih bisa terangkat, pakai untuk memuji Tuhan dong. Kaki masih bisa dipakai untuk bergerak, pakai untuk memuji Tuhan. Wajah masih bisa berekspresi, kasih senyuman buat Tuhan, kasih yang terbaik buat Tuhan. Karena dia layak menerima penyembahan yang terbaik. Dia sudah terlalu sangat baik buat setiap kita. Amin. Kalau mau tepuk tangan jangan biasa-biasa, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Ini baru namanya penyembah yang tahu diri. Sama-sama katakan tahu diri. Ya. Jadilah penyembah yang tahu diri. Tuhan sudah terlalu baik. Kasih yang terbaik buat Tuhan. Itu baru namanya tehillah. Memuji Tuhan dengan ekspresi yang terbaik. Orang yang suka memuji Tuhan yang pertama, hubunganmu sama Tuhan akan selalu dekat. Amin. Orang yang suka memuji Tuhan dekat terus, intim sama Tuhan terus. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sekali lagi ya. Ku ingin selalu nyanyikan bersekutu. Aku mau terus nikmati Tuhan. Menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu saja. Biarkan rohmu, katakan tinggal. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah. Sungguh indah sekali lagi sungguh indah, katakan. Selamat. Kasih tepuk tangan buat Tuhan paling dahsyat. Kalau kita suka memuji Tuhan, selalu dekat sama Tuhan.
kunci kemenangan itu dalam keintiman dengan Tuhan. Itu kunci. Mazmur 22 ayat 4. Padahal engkaulah yang kudus. Yang apa? Bersemayam. Di atas apa? Puji-pujian orang Israel. Tuhan itu dekat, tinggal, bersemayam di atas orang yang suka memuji Dia. Waktu engkau mulai mengangkat suara dan memuji Tuhan, engkau bisa selalu diingatkan, iya Tuhan itu selalu dekat di hidupku. Di dalam kedekatan kita mengalami ketenangan. Amin. Di dalam kedekatan dengan Tuhan selalu ada tuntunan Tuhan yang baru. Di dalam kedekatan dengan Tuhan kita akan lihat keperkasaan Tuhan. Yang kedua, orang yang suka memuji Tuhan, intimidasi yang menyerang dipatahkan. Katakan amin. Gak bisa dipungkiri dalam hidup kita sampai hari ini, intimidasi itu masih bisa nyerang kita loh. Masih ada pikiran yang berkata, oh kamu tuh gak layak, kamu tuh gak bakal bisa, kamu jangan mimpi terlalu besar, oh kamu tuh mana mungkin mampu, kamu nih gak punya pengalaman, gak punya koneksi. Lihat, kata-kata itu masih bisa nyerang kita gak sampai hari ini? Masih bisa. Nah, kita berkata, Mazmur 8 ayat 3, dari mulut siapa? Bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Tuhan letakkan apa? Dasar apa? Kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan apa? Iblis selalu kepengen jatuhkan kita, tapi Tuhan selalu mau bangkitkan kita. Waktu ada perkataan menyerang, jangan berdiam diri, karena perkataan itu punya kuasa untuk menghancurkan. Serang balik dengan memuji Tuhan, katakan amin. Waktu ada perkataan berkata kamu gak sanggup, kamu gak bisa, ngomong gini, walau 1000 rebah di sisiku, amin. Katakan, kau tetaplah Allah penolongku. Nyanyikan dia, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Nyanyi sama-sama yang sedang dalam ketakutan, nyanyikan, come on. Walau 1000 rebah di sisiku, tetap percaya, katakan, kau tetaplah Allah penolongku, amin. Yes. Walau 10.000 rebah, takkan ku goyah, sebab Yesus. Waktu ngadepi masalah bisa lupa Yesus besertaku, betul gak? Tapi waktu kita memilih bernyanyi, kita diingatkan kembali, oh Yesus menyertaiku dalam segala keadaanku. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa buat Tuhan. Lihat, waktu engkau memuji Tuhan, fokusmu gak lagi sama masalah, tetapi fokusmu kepada Allah yang besar. Masalah sebesar apapun, Tuhanku lebih besar. Makanya pilih untuk memuji Tuhan, kita kuat kembali, kita bangkit kembali. Memuji Tuhan mematahkan intimidasi yang menyerang, dan kita jadi pemenang. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan, come on. Yang ketiga, orang yang suka memuji Tuhan, kesombongannya dihancurkan. Katakan yes. Nah, kita berkata Mazmur 34, kembali ke ayat tadi, tapi dalam terjemahan AYT dikatakan, aku akan memuji Tuhan setiap waktu, mulutku akan terus menerus memuji Engkau, jiwaku bermegah di dalam Tuhan. Baca ayat berikutnya, orang yang apa? Rendah hati akan apa? Mendengar dan bersukacita. Waktu kita memuji Tuhan, kita tuh kembali disadarkan, aku bisa ada sampai hari ini cuma karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kekuatanku. Bukan karena kebaikanku. Bukan karena fasih lidahku. Bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipilih
dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena katakan baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Katakan, bila aku dapat itu karunia-Nya. Dengar ini, bila aku punya semua daripadanya. Katakan, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya, katakan, bagi kita. Bila kita semua karena anugerahnya. Lihat, orang yang suka memuji Tuhan, kesombongan hancur, kerendahan hati dibangkitkan. Karena kita terus diingatkan, aku gak mampu tanpa Tuhan. Aku gak bisa tanpa Tuhan. Ada satu lagu baru, mau belajar lagu baru gak? Saya lagi tulis beberapa waktu yang lalu, Made in Philadelphia. Kasih tepuk tangan dulu. Jangan tepuk tangan dulu karena bisa jadi lupa nadanya gimana ya. Madi C aja nih, C, naik kan. Semoga lagu ini memberkati kita semua. Lagunya simpel kok. Tuhan, Kaulah lakuku, nyanyian harapanku, sumber kuatku di setiap waktu, di setiap nafasku mau bermazmur bagimu. Sekali lagi dari atas. Beribu pengampunanmu, berjuta pertolonganmu, Kau kenyangkanku dengan kebaikanmu. Amin. Di setiap nafasku mau bermazmur untukmu. Chorusnya simpel gini. 1, 2, 3. Ku kan memuji Tuhan selama ku hidup, selagi ku ada, ku kan memuji-Mu Tuhan. Di dalam tekanan, dalam kenyamanan, tetap memuji-Mu Tuhan. Hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan sama-sama. Come on. Ku kan memuji Tuhan selama ku hidup, selagi ku ada, ku kan memuji-Mu Tuhan. Di dalam tekanan, dalam kenyamanan, yes, tetap memuji-Mu Tuhan. Hidupku untuk kemuliaan-Mu. Sambil bangkit berdiri sama-sama. Come on, nyanyikan sama-sama. Ku kan memuji Tuhan selama ku hidup, selagi ku ada, ku kan memuji-Mu Tuhan. Di dalam tekanan, dalam kenyamanan, tetap memuji-Mu Tuhan.
untuk kemuliaan-Mu. Singer saya udah maju sama-sama, lebih tinggi lagi, come on. Nyanyikan sama-sama, come on. Ku kan memuji Tuhan selama ku hidup, selagi ku ada, ku kan memuji-Mu Tuhan. Di dalam tekanan, dalam kenyamanan, tetap memuji-Mu Tuhan. Hidupku untuk kemuliaan-Mu. Angkat tangan sama-sama boleh. Ku kan memuji Tuhan selama ku hidup, selagi ku ada, ku kan memuji-Mu Tuhan. Di dalam tekanan, dalam kenyamanan, tetap memuji-Mu Tuhan. Hidupku untuk kemuliaan-Mu. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, come on, sing it out. And I will sing, come on, of the goodness. Yang mau terus memuji Tuhan, angkat suaramu sama-sama. Here we go, come on. And all my life Engkau setia Tuhan, Engkau setia dalam hidup kami. Thank you Jesus. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Apapun yang terjadi, katakan sama-sama. I will sing of the goodness of God. Kasih tepuk tangan dahsyat buat Tuhan. Satu poin terakhir. Orang yang suka memuji Tuhan akan jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Efesus 5 ayat 9 mengatakan, kuatkanlah satu sama lain dengan mazmur, lagu pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan buatlah musik dalam hatimu untuk Tuhan. Satu orang suka memuji Tuhan, nular satu rumah jadi suka memuji Tuhan. Waktu kau memuji Tuhan, ada pengurapan Tuhan di sana. Kata-katamu diurapi Tuhan. Hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Waktu kau memuji Tuhan, akan ada orang di sekitarmu yang dapat kekuatan baru, dapat pengharapan baru. Karena ada pesan dari Tuhan dinyatakan di sana. Suka memuji Tuhan, jadi berkat. Amin. Satu ayat penutup. Mazmur 104 kita baca sama-sama sebagai ayat penutup. Mazmur 104, 33 sampai 34. Keluarkan ayatnya slide terakhir. Kita baca ayat ini sama-sama. 3, 2, 1. Aku akan apa? Bernyanyi bagi Tuhan sepanjang hidup. Aku akan memuji Tuhan sampai nafasku yang penghabisan. Kiranya Ia senang dengan segala pikiranku mengenai Dia. Karena Tuhan adalah sumber. Kasih tepuk tangan paling luar biasa buat Tuhan.